Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Lia Farha. Di sini kami mengangkat tema ragam bahasa gaul merusak bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ragam bahasa terus berkembang seiring waktu, termasuk bahasa yang digunakan oleh generasi milenial. Generasi milenial saat ini lebih memilih menggunakan bahasa gaul di kehidupan sehari-hari. Jika kita tinjau lebih dalam lagi, ternyata bahasa gaul memiliki keunikan serta kemenarikan tersendiri bagi penggunanya. Nyatanya, bahasa gaul menduduki 3 fungsi utama, yakni fungsi pertama ialah fungsi ekspresi, di mana bahasa gaul dijadikan sebagai hasil kreativitas oleh generasi milenial. Selanjutnya ada fungsi solidaritas, di mana bahasa gaul dijadikan alat pemersatu oleh generasi milenial. Yang ketiga ada fungsi eksklusivitas, di mana bahasa gaul ini dijadikan sebagai pembeda antar generasi-generasi lainnya. Bahasa gaul nyatanya tidak jauh berbeda jika kita tinjau lebih dalam lagi dengan bahasa-bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Bahasa gaul umumnya berbeda pada modifikasi kata-kata yang digunakan. Ada yang dipendekkan, disingkat, diplesetkan, dimodifikasi dengan bahasa asing lainnya. Saya Raisa, pembaca materi kedua. Faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja. Yang pertama ada adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs jaringan media sosial berdampak signifikan terhadap penggunaan bahasa gaul. Lalu ada pengaruh lingkungan, umumnya para remaja mempelajari atau menerapkan dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman ataupun keluarga. Lalu peran media, khususnya media elektronik seperti film-film remaja, misalnya adegan percakapan televisi, media cetak yang biasanya tertera dalam cerpen ataupun novel, yang pada umumnya menggunakan bahasa gaul. Kata-kata baru atau kata yang sudah ada mengalami pergeseran makna. Dilansir dari radardepok.com, lebih dari 1000 entry baru yang masuk dalam KBBI terbaru. Menariknya, dari banyak entry baru yang dimasukkan ke dalam KBBI, banyak kata-kata gaul yang selama ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa disadari, kebiasaan mengguna media sosial secara tidak langsung memperkenalkan kita akan kosakata baru. Berikut adalah kata-kata yang masuk dalam KBBI. Yang pertama ada mager, pansos, alay, julid, baper, ambyar, dan kicap. Selain itu terdapat pula dampak positif dengan adanya bahasa gaul, yakni bahwa remaja menjadi lebih kreatif dan mengembangkan bahasa sesuai dengan karakteristiknya. Bahasa gaul pun dapat dijadikan rekaman dokumentasi perkembangan bahasa yang menambah wawasan kajian sosial linguistik. Pada awalnya, bahasa gaul ini banyak digunakan untuk menyampaikan sesuatu secara lisan. Sejalan dengan perkembangan teknologi, maka semakin terbuka luas remaja berkomunikasi melalui tulis yang berupa chat. Perkenalkan, nama saya Putri Regita Sara. Saya adalah pembicara ketiga terkait dengan perkembangan bahasa gaul remaja milenial. Banyak kalangan mencemaskan terhadap keberadaan bahasa gaul di masyarakat. Hal ini dianggap sebagai sebuah ancaman dalam sebuah eksistensi bahasa Indonesia. Mengingat bahasa Indonesia berkembang berdasarkan budaya yang didukung dengan kebijakan pemerintahan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau BPPB, maka dikhawatirkan terdapat pengaruh negatif terhadap pengembangan bahasa gaul yang semakin meluas. Adapun dampak negatif penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Eksistensi bahasa Indonesia dikhawatirkan terancam. Terpinggirkan oleh bahasa gaul, aktivitas bahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian pudar untuk mencintai dan bangga terhadap bahasa Indonesia, niscaya bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa akan turut pudar. Dan mungkin bahasa Indonesia akan semakin sepoyongan dalam memanggul bebannya sebagai identitas bangsa. Menjadi salah satu penyebab punahnya bahasa Indonesia, penggunaan bahasa gaul semakin marak di kalangan remaja, merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri suatu bahasa Indonesia bisa jadi hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan mendatang.
Oleh karena itu, dicemaskan generasi milenial menjadi tidak tahu kaidah bahasa Indonesia yang benar. Bahasa gaul juga dapat mengganggu pemahaman bahasa bagi orang lain, serta menyulitkan pemakaian bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Faisal. Di sini saya sebagai pembicara terakhir dari rekan-rekan saya. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa bahasa gaul atau bahasa yang muncul pada akhir tahun 1980-an umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompok selama kurun waktu tertentu. Sebagai bahasa musiman, karena apabila suatu periode tertentu berlalu, maka bahasa atau istilah tersebut tidak lagi digunakan atau dapat dikatakan bahasa tersebut mengikuti tren yang ada. Serta keunikan jika kita cermati serta kita gali secara mendalam terkait dengan perkembangan bahasa gaul remaja milenial, banyak kalangan yang mencemaskan terhadap keberadaan bahasa gaul di masyarakat. Dampak positif dengan adanya bahasa gaul, yakni bahwa remaja menjadi lebih kreatif dalam mengembangkan bahasa sesuai dengan karakteristiknya. Sebagai sebuah penggunaan bahasa ragam informal yang memprestasikan kreativitas linguistik, kaum remaja ini dipengaruhi oleh faktor efisiensi, sosial fisiolog, anutan bahasa, kemajuan teknologi, dan keinginan menciptakan varian baru. Bahasa gaul pun dapat dijadikan rekaman dokumentasi perkembangan bahasa yang menambah wawasan kajian sosiologistik. Bahasa Indonesia dikhawatirkan terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Kalau generasi negeri ini kalau pudar untuk mencintai dan bangga terhadap bahasa Indonesia, niscaya bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa akan turut pudar dan mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan dalam memanggul bebaya sebagai bahasa nasional identitas bangsa. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia. Pada di sekolah atau di tempat kerja kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.